Selamat datang di video kuliah TK2103 Termodinamika Teknik Kimia bersama saya Anggitra Sajati dengan topik pengaruh temperatur terhadap entalpi dan kapasitas panas. Capaian dari video singkat ini, mahasiswa memahami perhitungan kapasitas panas dan entalpi sebagai fungsi dari temperatur. Dan yang kedua, mahasiswa memahami definisi dan penerapan entalpi pembentukan, entalpi reaksi, entalpi pembakaran, dan entalpi penguapan. Kita telah memahami sebelumnya apa yang disebut sebagai kapasitas panas, di mana bisa dinyatakan sebagai Cp ataupun Cv. Cp adalah kapasitas panas pada tekanan yang tetap, sedangkan Cv adalah kapasitas panas pada volume yang tetap atau isovolume. Nah, di sini sebelumnya Cp dan Cv diberikan hanya untuk gas ideal yang biasanya misalnya untuk gas ideal diatomik Cp itu 5/2R, sedangkan Cv itu adalah 3/2R. Pada kenyataannya, gas nyata itu nilai Cp dan Cv ini merupakan fungsi dari temperatur. Artinya apa? Nilai Cp dari suatu komponen nilainya bisa berubah, misalnya di temperatur rendah di 0 derajat ataupun di temperatur tinggi katakanlah sampai di atas 100 derajat Celcius. Oleh karena itu, ada persamaan-persamaan yang dapat digunakan untuk menyatakan hubungan dari Cp terhadap fungsi temperatur. Misalnya di sini diberikan dalam appendix C.1 di buku Smith-Vaness dan Ebert, di mana Cp per R itu adalah A ditambah BT tambah CT kuadrat tambah DT pangkat minus 2. Dan nilai dari A, B, C, D ini disediakan untuk masing-masing gas, misalnya diberikan dalam tabel berikut. Tinggal digunakan A-nya, B-nya hati-hati di sini dalam 10 pangkat 3, artinya nilai B sesungguhnya perlu dikali dengan 10 pangkat minus 3. Nilai C-nya karena dinyatakan sebagai 10 pangkat 6C, maka nilai sesungguhnya perlu dikali dengan 10 pangkat minus 6. Kemudian, jika kita perlu menghitung kapasitas panas untuk suatu campuran gas, maka campuran gas tersebut nilai Cp-nya dapat dihitung dengan formula berikut, yang dapat disederhanakan bahwa Cp-nya itu akan proporsional dengan fraksi mol dari gasnya. Jadi misalnya kita contohkan misalnya udara atmosferik, bisa diasumsikan katakanlah sebagai 79% dari nitrogen ditambah 21% dari oksigen. Maka Cp dari udara atmosferik tersebut dapat dinyatakan sebagai 0,79 kali Cp nitrogen tambah 0,21 kali Cp oksigen, di mana gas-gas lain yang jauh lebih kecil komponennya katakanlah kita abaikan. Silakan dilakukan perhitungan tersebut, gunakan nilai Cp nitrogen dan oksigen dari appendix C tersebut atau dari nilai yang diberikan di slide sebelumnya. Kemudian, kita juga perlu memahami bahwa nilai entalpi pun akan berubah ketika ada perubahan temperatur. Salah satu persamaan yang paling banyak digunakan adalah persamaan yang dinamakan persamaan Clapeyron, gitu ya. Ada juga yang menyebutnya Clausius-Clapeyron, di mana Clapeyron ini menyatakan hubungan dari entalpi. Secara umum, delta H itu adalah T dikali dengan delta V, yaitu perubahan volumenya, dikali dengan diferensial dari saturated vapor pressure-nya per diferensial temperaturnya. Ketika kita selesaikan persamaan diferensial ini, maka kita dapat peroleh persamaan yang di bawah, di mana ln P2 per P1 sama dengan minus delta H per R kali 1 per T2 kurangi 1 per T1. Nah, persamaan ini sangat bermanfaat. Misalnya kita punya data dari buku delta H reaksi pembentukan normal, itu misalnya dinyatakannya hanya pada 25 derajat Celcius atau pada 298 Kelvin. Kemudian kita membutuhkan nilai delta H dari reaksi tersebut tapi bukan pada 25 derajat Celcius, misalnya pada 100 derajat Celcius atau pada 373 Kelvin. Maka tinggal menggunakan hubungan ini, nanti kita bisa hitung hubungan antara delta H, kemudian T2 dan juga P2 P1-nya. Kemudian ada juga yang dikenal beberapa metode untuk menghitung panas laten atau panas vaporisasi gitu ya, untuk menguapkan dari komponen cair menjadi seutuhnya komponen uap. Nah, jika kita tidak punya datanya yang paling lengkap atau yang detail gitu ya, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk misalnya di sini melakukan estimasi kasar. Ada yang namanya Trutons Rule gitu ya, di mana delta H dibagi R kali T itu kurang lebih akan bernilai 10 gitu
gitu. Jadi tinggal T-nya kita masukkan pada nilai temperatur yang ingin dievaluasi. Katakanlah misalnya air. Air itu normal boiling point-nya adalah 100 derajat Celcius. Maka air itu normal boiling point-nya adalah 373 Kelvin. Tinggal kita masukkan 373 Kelvin. Di sini R-nya gas konstan. Dikalikan dengan 10, kita akan dapat kira-kira berapa nilai delta H untuk penguapan air tersebut. Untuk komponen lain tentunya nilai normal boiling point-nya pun akan berbeda, sehingga nilai delta H-nya pun nanti akan menyesuaikan. Tapi sekali lagi ini hanya perhitungan cepat jika kita benar-benar tidak punya datanya. Kalau kita punya data yang lebih lengkap dari tabel, dari eksperimen tentunya akan lebih baik. Persamaan yang serupa pun diberikan oleh Riddle maupun Watson gitu ya, yang memberikan hubungan antara delta H panas vaporisasi dengan temperatur boiling point-nya juga. PC di sini adalah tekanan kritik sebelum mencapai kondisi superkritik gitu ya. Dan di sini kalau Watson dia menghubungkannya hubungan dari sama-sama panas laten pada dua kondisi temperatur. Jadi pada T1 nilai delta H1-nya diketahui, maka pada 100 derajat, misalnya kasus yang kedua kita bisa hitung delta H2-nya berapa. Dengan hubungan delta H2 per delta H1 sama dengan 1 kurangi T2 per 1 kurangi T1 dipangkatkan dengan 0,38. Nah, yang berikutnya kita akan berbicara entalpi reaksi. Kalau tadi entalpi vaporisasi atau laten. Kalau entalpi reaksi di sini contohnya adalah kita punya reaksi A plus B menjadi L plus M. Maka katakanlah dia reaksi endotermik ataupun eksotermik. Biasanya akan diberikan berapa nilai Q-nya. Definisinya apa? Definisinya panas reaksi itu adalah perubahan entalpi ketika sejumlah A mol untuk komponen A bereaksi dengan B mol untuk komponen B pada temperatur dan kondisi standar. Kondisi standar itu artinya apa? 25 derajat Celcius dan 1 atmosferik. Oke. Di sini delta H0 seringkali dinyatakan. Dan dia akan membentuk sejumlah L mol untuk komponen L dan M mol untuk komponen M. Sama-sama pada kondisi standar, yaitu pada temperatur 25 derajat Celcius. Jika reaksinya dilangsungkan pada temperatur yang lain, tentunya nilai delta H reaksinya pun akan berubah. Di mana nanti kita misalnya harus mempertimbangkan nilai panas sensibelnya, misalnya dengan fungsi kapasitas, akan diberikan di bagian berikutnya. Jadi nanti silakan dilihat contoh-contohnya, ada reaksi setengah nitrogen tambah 3/2 hidrogen menjadi NH3. Nah, di sini notasinya adalah delta H0298. Delta H0298 ini menyatakan entalpi reaksi pembentukan amonia spesifik pada kondisi standar, yaitu 298 Kelvin. Selain entalpi reaksi, kita juga perlu memahami apa yang dikenal sebagai standard heat of formation gitu ya, atau panas pembentukan suatu komponen. Karena seringkali perhitungan delta H reaksi itu dihitung dari entalpi formation masing-masing komponen penyusunnya. Misalnya kita lihat contoh reaksi CO2 plus H2 menjadi CO plus H2O. Sepertinya ini bentuk dari kebalikan dari water gas shift reaction. Reaksi yang banyak terjadi di misalnya di pabrik pupuk gitu ya. Nah, berapa nilai delta H0298 untuk reaksi tersebut? Kita bisa hitung jika kita tahu delta H formasi dari masing-masing 4 komponen penyusun tersebut. Misalnya CO2 itu delta H formasinya adalah C plus O2 plus CO2, di mana delta H formasinya menjadi minus 393,509 Joule. H2 itu elemen, seperti halnya oksigen ataupun nitrogen, maka nilai delta HOF-nya adalah 0. CO itu terbentuk dari C plus setengah O2 menjadi CO, nilainya sekian. Begitupun untuk air gitu ya. Nilai-nilai ini bisa diperoleh dari mana? Cukup banyak saya kira dari ensiklopedia ataupun dari handbook kimia, nilai ini banyak tersedia. Sehingga dari 4 nilai ini kita bisa hitung untuk entalpi pembentukan reaksi ini sendiri seperti apa. Silahkan dicocokkan bagaimana hubungannya sampai diperoleh nilai 41166 Joule ini. Apakah seharusnya resultan dari ruas kanan dikurangi resultan ruas kiri atau kebalikannya? Silahkan dibuktikan dengan perhitungan langsung ya.
Oke, kemudian seringkali juga panas formasi itu dinyatakan sebagai entalpi pembakaran atau panas pembakaran. Misalnya, berapa heat of formation atau entalpi formasi untuk butana. Butana itu C4H10 dan itu bisa dihitung dari reaksi pembakarannya, yaitu 4C plus 5H2 menjadi C4H10. Nah, kemudian formasinya kita pecah lebih lanjut menjadi beberapa reaksi pendukungnya gitu ya, yang datanya jelas-jelas tersedia di literatur atau dari handbook tersebut. Kemudian resultannya baru kita selisihkan di sini 4C plus 5H2 itu menjadi penjumlahan dari 3 reaksi penyusunnya sehingga nilainya bisa kita ketahui. Nah, ini adalah bagian terakhir dari video ini. Lalu bagaimana jika kita sekarang sudah mengetahui nilai entalpi reaksi standarnya, delta H0 298-nya, tapi sekarang kita perlu menghitung entalpi reaksi tersebut pada temperatur yang lebih tinggi. Nah, di sini kita kembalikan saja secara fundamental definisi dari entalpi itu apa. Misalnya, ini bisa dibalik, sebelumnya kita pahami bahwa nilai Cp atau kapasitas panas pada kondisi tekanan tetap adalah diferensial dari entalpi delta H per diferensial dari diferensial temperatur. Sehingga ketika ruasnya kita ubah, sekarang D delta H sama dengan delta Cp kali D temperatur. Jika kita integrasi sekarang di sini nilainya dan juga ketika dipindah ruaskan, delta H0 itu akan menjadi delta H0 pada kondisi standar. Ada tambahan subscript 0 ini artinya pada kondisi standar, misalnya 298 Kelvin, ditambah dengan R dikali integral delta Cp per R dt. Jadi ini entalpi pembentukan standarnya, ini adalah panas sensibelnya untuk mencapai temperatur reaksi. Dari T0, temperatur standar 298 Kelvin ke temperatur reaksi. Jadi sekali lagi, jika contohnya data yang kita ketahui dari 25 derajat Celcius, tapi reaksinya dilangsungkan di 100 derajat Celcius, maka tinggal dimasukkan ke persamaan ini, delta H0 pada 25 derajat Celcius tersebut, kemudian lakukan integrasi panas sensibel ini, T0-nya dari 298 Kelvin sampai ke 373 Kelvin, gitu ya. Nah, jika kita turunkan lebih lanjut, maka nanti ini bergantung Cp-nya dinyatakan sebagai konstanta atau sebagai fungsi dari temperatur, seperti yang dijelaskan di awal video. Jika dinyatakan sebagai fungsi dari temperatur, A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat minus 2, maka gabungannya nanti akan bisa diperoleh menjadi bentuk seperti ini. Di mana nilai A, B, C, D-nya adalah nilai-nilai konstanta perhitungan kapasitas panas sebagai fungsi temperatur. Mohon dipelajari karena persamaan ini persamaan yang sangat sering digunakan termasuk untuk bagian modul ketiga dari kuliah termodinamika ini, yaitu dalam perhitungan kesetimbangan reaksi kimia. Oke, saya cukupkan materi untuk video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.